Dompet Duafa menggelar program acara Children for Peace sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Acara ini dihadiri oleh 41 anak yatim beserta dengan wali dan ibunya. Yang menjadi ciri khas dalam acara ini yaitu mengenakan pakaian khas dari berbagai daerah. Acara ini berlangsung selama 5 hari, sejak Senin hingga Jumat, 10 hingga 14 Oktober 2022 di kawasan Jakarta dan Bogor. Acara ini resmi dibuka pada tanggal 10 Oktober 2022 di Sofyan Hotel Cut Mutia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dompet Duafa berharap anak-anak Indonesia dapat ikut berkontribusi dalam menyuarakan perdamaian dunia sejak kecil. Dan program ini sebagai wadah terbentuknya jaringan penerima manfaat program Yatim Nusantara. Agar bisa membuka peluang dan motivasi bagi anak yatim agar mereka mempunyai keinginan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Alasan Dompet Duafa lebih memilih anak yatim karena menurut mereka anak yatim merupakan anak yang spesial. GM Layanan Sosial Dompet Duafa Juperta Panji mengatakan, program ini akan menjadi awal sebagai acara Kongres Nasional bagi anak-anak yatim di setiap tahunnya. Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU sudah dilakukan hingga tahap 5 pada minggu ini. Lebih dari 8,4 juta pekerja sudah menerima bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, penyaluran bantuan subsidi upah ini pada tahun 2022 kepada 6,2 juta pekerja yang lain masih berlangsung. Menteri Ketenagakerjaan melakukan pengecekan data sisa pekerja yang masih belum menerima bantuan subsidi upah, bertujuan untuk mengetahui apakah mereka sudah memiliki rekening bank yang bergabung dalam bank milik negara, dan berupaya untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada pekerja yang belum memiliki rekening bank atau kesulitan dalam mengakses layanan perbankan. Menteri Ketenagakerjaan juga tidak menyebutkan berapa target penyelesaian penyaluran BSU bagi 6,2 juta pekerja yang belum menerima bantuannya. Namun, dia yakin dengan adanya kerjasama dengan PT Pos Indonesia akan mempercepat penyaluran bantuan. Tujuan pemerintah memberikan BSU kepada para pekerja yang memenuhi syarat hanya untuk menjaga daya beli pekerja pada saat harga barang naik. Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, bantuan upah ini memberikan bantuan sebesar Rp600.000 kepada pekerja dengan maksimal gaji yang diberikan sebesar Rp3,5 juta per bulan, yang disetarakan dengan upah minimum provinsi atau kabupaten masing-masing. Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan paspor RI dengan masa berlaku paling lama 10 tahun yang diterbitkan mulai Rabu 12 Oktober 2022. Penerapan masa berlaku paspor yang baru ini didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang diundang di Jakarta pada Kamis 20 September 2022. Sementara itu, aturan mengenai biaya penerimaan negara bukan pajak atau BNBP, paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder sebesar Rp350.000 untuk paspor biasa non-elektronik. Dan sedangkan untuk paspor biasa elektronik terkena sebesar Rp650.000. Perlu diketahui, dalam pasal 2A ayat 2 Permenkumham disebutkan paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya berlaku pada warga Indonesia yang telah memasuki usia 17 tahun atau sudah menikah. Dan selain kategori tersebut, paspor biasa hanya disediakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Sebelumnya, tim Ditjen Imigrasi beserta divisi lainnya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan masa berlaku paspor 10 tahun pada Senin 10 bulan Oktober 2022. Pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan RI luar negeri juga turut hadir dalam rapat yang dilakukan melalui virtual. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Demikian kilas KBK News, sekilas berita yang disampaikan. Untuk mendapatkan informasi terkini, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen di channel ZTV ID, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng agar selalu mendapatkan berita terbaru. Salsabila Yasin Anwar, mewartakan.